Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini adalah cabang terbesar dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang dibentuk pada 14 Juni 1775. Yang artinya kurang lebih 2,5 abad melayani Amerika Serikat dan jadi dinas tertua. Angkatan Darat Amerika Serikat dulunya disebut Angkatan Darat Kontinental yang dibentuk untuk melawan Inggris Raya. Kalau kita menyinggung tentang sejarahnya ya, tentara-tentara Amerika Serikat atau Kontinental hanya berjumlah sekitar puluhan ribu dan dipimpin oleh orang yang pernah bertugas di Angkatan Darat Inggris. Perang Revolusi, tentara Kontinental baru bisa menang setelah dibantu oleh militer Prancis ditambah sejumlah tentara Eropa. Setelah Perang Revolusi, Kongres Konfederasi membentuk Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menggantikan Angkatan Darat Kontinental dan mulai terlibat dalam banyak perang. Saat Perang Saudara Amerika bisa dibilang adalah perang paling mahal bagi Amerika Serikat dalam hal korban. Amerika Serikat lalu bergabung dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1917, lalu Perang Dunia Kedua di tahun 1941, dan Perang Dingin tahun 1947. Terlibat dalam Perang Vietnam yang sering disebut sebagai titik terendah Angkatan Darat Amerika Serikat, karena perekrutan personil besar-besaran, perang yang ditentang publik, dan pembatasan yang membuat frustasi terhadap militer oleh para pemimpin politik. Sekarang, Angkatan Darat telah berevolusi dan tumbuh dari kekuatan milisi kecil menjadi kekuatan tempur utama dunia. Di era modern, Angkatan Darat Amerika bukan cuma jadi partisipan seperti di Perang Dunia Pertama, tapi di banyak operasi, Amerika lah yang berperan penting dalam perdamaian dunia. Tahun 1990, Irak menginvasi tetangganya yang lebih kecil Kuwait. Pasukan darat Amerika langsung mengambil tindakan untuk melindungi Jazirah Arab yang dikenal dengan Operasi Badai Gurun. Ini bahkan jadi pertempuran tank terbesar dalam sejarah selama Perang Teluk. Oktober 2001, Angkatan Darat Amerika bersama NATO juga mengambil bagian dalam perang global melawan teror sebagai tanggapan dari serangan 11 September. Kembali menyinggung tentang personil Angkatan Darat Amerika Serikat. Dari segi personil, Angkatan Darat Amerika Serikat di tahun 2023 punya sekitar 959.287 personil yang terdiri dari 463.843 personil aktif, 329.749 personil Garda Nasional Angkatan Darat, ditambah 176.827 personil cadangan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2004 yang jumlah anggotanya 494.295 personil aktif, 342.918 di Garda Nasional, dan 204.134 personil cadangan. Artinya jumlah personil Angkatan Darat militer bukan meningkat, malah menurun. Bahkan dari data statistik mulai tahun 1985 sampai tahun 2021, jumlah personil Amerika Serikat memang terus menurun. Kalaupun naik, tetap tidak signifikan. Ada banyak masalah yang menyebabkan krisis personil ini. Alasannya bukan karena pilihan strategis apapun, tapi karena tidak cukup tersedianya sukarelawan yang memenuhi syarat. Masalahnya, ini akan berdampak besar pada posisi strategis Amerika Serikat di dunia. Beban anggaran militer juga disebut sebagai salah satu penyebab. Tapi kalau kita lihat dari segi jumlah, sebenarnya tidak. Karena kalau kita bicara tentang negara dengan anggaran militer terbanyak, Amerika Serikat masih yang terbanyak. Anggaran untuk Angkatan Darat Amerika Serikat mencapai 177,5 miliar US dollar yang kalau dibandingkan dengan total keseluruhan anggaran militer negara manapun, Amerika Serikat tetap yang paling besar. Dengan anggaran yang sangat besar, wajar kalau Angkatan Darat Amerika Serikat jadi kekuatan dengan perlengkapan alutsista terbaik yang pernah dikenal dunia. Kita coba bahas satu persatu. Petinggi militer Amerika Serikat memang memprioritaskan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, seperti perlengkapan personil artileri, kendaraan darat, pesawat terbang,
jaringan, dan pertahanan udara. Kita mulai dari perlengkapan standar. Untuk pistol ada beberapa M17, M9, M11, Type MK25, Type Glock 26, Glock 19, dan Glock 17. Senapan serbu yang dipakai itu ada 6 jenis dan yang jadi andalan Amerika adalah M16, senjata pesaing terkuat dari AK-47. Untuk senapan mesin ada 3 tipe yang dipakai Angkatan Darat Amerika Serikat. Shotgun juga ada 3 tipe, sementara granat ada 6 jenis, dan yang jadi andalan adalah M320 karena dilengkapi dengan modus malam dan laser sehingga sistem kerjanya lebih akurat. Untuk body armor sendiri yang sudah pernah dipakai Angkatan Darat ada banyak jenis. Untuk yang terbaru adalah modular scalable vest untuk menggantikan pelindung yang dipakai Amerika Serikat. Kelebihannya, karena MSV lebih ringan 2,2 kg dibandingkan pendahulunya. Senjata portable anti-tank dan pesawat ini yang menarik untuk kita bahas nih. Angkatan Darat Amerika Serikat setidaknya mengoperasikan 7 jenis senjata portable. Tapi yang sekarang sedang naik daun di perang Ukraina dan Rusia adalah Stinger dan Javelin. Stinger sendiri punya tingkat keberhasilan lebih dari 90%. Ini adalah rudal yang ringan, jadi bisa digunakan oleh 1 orang tentara dan dapat mengenai target terbang setinggi 3,5 km dengan jangkauan maksimal 8 km. Sementara Javelin, spesifikasinya sedikit lebih besar dari Stinger. Jarak tembaknya juga maksimal hanya sampai 4,7 km. Tapi di Ukraina, Javelin terbukti efektif melawan tank tempur Rusia seperti T-72, bahkan jadi Dewi Fortuna bagi Ukraina. Javelin juga sukses di perang Afghanistan dan Irak. Anggaran militer yang besar juga terlihat dari kecanggihan kendaraan lapis baja yang dimiliki Angkatan Darat Amerika Serikat. Ini yang menarik. Meski biasanya atau bahkan kebanyakan negara kuat menggunakan lebih dari 1 tank tempur utama atau MTB, ternyata Angkatan Darat Amerika Serikat hanya menggunakan 1 MTB, yakni M1 Abrams. Meski hanya menggunakan M1 Abrams, ini adalah tank yang punya reputasi terbaik di dunia sekarang dan sudah jadi andalan Amerika selama 40 tahun. Yang dipakai jadi tank pendukung Angkatan Darat Amerika Serikat adalah M10 Booker. Ini emang bukan tank tempur utama tapi perannya utama. M10 Booker ini adalah tank ringan dimaksudkan untuk menutupi celah dari daya tembak M1 Abrams yang baru dioperasikan Amerika Serikat. Dengan kedatangan M10 Booker, Angkatan Darat Amerika Serikat jadi punya opsi untuk menggunakan strategi perang baru. Kemudian, Angkatan Darat Amerika Serikat didukung kendaraan tempur infanteri, diantaranya adalah M2 Bradley, M3 Bradley yang mampu menjelajah berbagai medan berat untuk membawa infanteri lebih dekat dengan musuh. Ada juga M1120 Striker yang punya perlindungan lapis baja yang kuat tentunya, dan dapat mempertahankan kecepatan 96 km per jam. Alutsista pendukung Angkatan Darat Amerika Serikat adalah artileri. Ini terdiri dari mortir howitzer, artileri roket, dan pertahanan udara. Untuk mortir yang bertugas mendukung pasukan darat dari jarak dekat ada M224, M252, M120, Cardom, dan XM905 MTAS. Howitzer yang ada di antara meriam dan mortir yang punya kemampuan jarak jauh, Amerika Serikat punya M119, M777, dan M109. Artileri roket ada M270 dan M142. Sementara untuk pertahanan udara ada Centurion Siram yang mampu menembak jatuh 70-80% roket dan mortir yang terdeteksi dalam jangkauan senjata. Ada AN/TWQ-1 yang punya kombinasi kemampuan rudal dan senjata, serta rangkaian sensor canggih. Selama 2 tahun di Irak, artileri ini sukses mencegat lebih dari 100 roket dan mortir. Terus, ada MIM-104 yang bisa mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan target yang mengunjungi wilayah udara yang dipantau oleh radar. Dan THAAD atau TAAT yang bisa mencegah serangan rudal sampai jarak 200 km dengan ketinggian 150 km dan kecepatannya 8,24 Mach atau setara dengan 10.175 km per jam. Untuk memberi dukungan udara kepada pasukan darat, menargetkan posisi musuh,
drone atau unmanned aerial vehicle sangat berperan penting. Untuk itu, militer Amerika Serikat mengoperasikan sejumlah besar UAV untuk kebutuhan angkatan daratnya. Total ada 9 jenis UAV yang dioperasikan. Di antaranya ada Aerofireman Switchblade yang dilengkapi kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Ada RQ-11B Raven yang punya ketahanan penerbangan 60-90 menit dan radius operasional efektif sekitar 10 km. Rioria Robotics Maverick yang bisa dioperasikan oleh satu orang dengan kecepatan 102 km per jam. RQ-20A Puma yang bisa mendarat di tanah dan di atas air dengan jangkauan 60 km dan bisa bertahan di udara selama 3,5 jam. RQ-7B Shadow yang bisa terbang selama 4 jam. MQ-1C Grey Eagle, drone yang bisa membawa 4 rudal. CQ-10 Snow Goose, drone yang fungsinya untuk mengirim kargo dan bisa membawa beban 272 kg. XPV-1 Tern, drone yang bisa membawa persenjataan seberat 279 kg. Dukungan udara untuk transportasi personil ataupun barang, Angkatan Udara mengoperasikan pesawat angkut dan helikopter. Beberapa jenis helikopter digunakan seperti helikopter serang Apache AH-64, helikopter angkut taktis UH-60 Black Hawk, helikopter angkut berat CH-47 Chinook. Sementara untuk pesawat terbang, Angkatan Darat membatasi perannya hanya untuk dukungan administratif atau pesawat ringan tak bersenjata. Yang mesti diperhatikan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat bahwa kekuatan strategis harus dimodernisasi untuk mendukung platform generasi berikutnya. Angkatan Darat Amerika Serikat memang sudah menghabiskan uang untuk menggantikan infrastruktur yang sudah menua, memindahkan tank-tank tahun 1980-an keluar dari medan pertempuran. Amerika Serikat memang bisa mengembangkan semua sistem persenjataan baru yang paling berteknologi tinggi. Tapi yang paling penting itu tadi, target perekrutan. Angkatan Darat Amerika Serikat gagal mencapai target perekrutan setiap tahunnya.